صاحب الكتاب الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وصلهم وفرهم أن الله ينفعنا بأسرار ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. Allah berikan panjang umur dalam taat dan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah permudah segala urusan-urusannya yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang, hingga kita bisa kembali istiqamah hadir di majelis ini, sama-sama kita belajar dan mengambil keberkahan dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan kitab An-Nasaih Al-Imaniyah. Allah mudahkan kita juga untuk bisa mengamalkan dengan ilmu-ilmu dan juga nasihat-nasihat yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kaum muslimin dan juga jamaah musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah, masih dengan nasihatnya Imam Haddad, yaitu tentang iman dengan qada dan qadar. Iman dengan qada dan qadar. Pada pembahasan yang sebelumnya, Imam Haddad sudah menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, yang baik atau yang buruk, tidaklah terjadi kecuali karena kehendak dan juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah kewajiban kita adalah beriman dengan qada qadar. Kita wajib meyakini dengan qada dan qadar, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan hati, kita wajib iman. Harus ada keyakinan dalam diri kita, iman dengan qada qadar. Dalam prakteknya kita harus berusaha terus memaksa diri kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jika kita bisa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kebaikan, bersyukurlah. Kita yakini itu karena Allah memudahkan saya, membimbing saya untuk melakukan kebaikan. Akan tapi jika ternyata kita khilaf, lalu kita berbuat dosa, meninggalkan kewajiban atau melakukan sebuah maksiat, maka kembalikan kepada diri kita sendiri. Segera bertobat, kembali kepada Allah, dan tidak boleh kita ihtijaj, tidak boleh beralasan dengan qada qadar. Ini karena Allah sudah menentukan, makanya saya maksiat. Ini kemarin nggak boleh. Hukumnya tidak dibolehkan kita ihtijaj, beralasan, menjadikan qada qadar sebagai alasan ketika melakukan perbuatan dosa. Kalau pas melakukan perbuatan baik, kita kembalikan kepada qada qadar, itu bagus namanya. Tapi ketika melakukan dosa, kita bilang ini karena ketentuan Allah, jangan. Itu namanya kurang ajar dengan Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, kembalikan kepada diri kita sendiri. Jangan menyalahkan takdirnya Allah. Kemudian juga kemarin sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya urusan qada qadar ada yang sangat rumit sekali. Enggak semua orang bisa memahami perkara qada qadar. Maka bagi kita cukup kita iman sajalah. Karena kewajibannya adalah beriman, bukan untuk mempelajarinya. Kan di antara rukun iman adalah iman dengan qada qadar. Yang penting kita iman. Yang terjadi adalah karena ketentuan Allah, tanpa kita perlu untuk mendalaminya, karena nggak mudah untuk mendalami urusan qada dan qadar. Ya, bahkan disebutkan oleh ulama, gara-gara urusan qada qadar inilah banyak umat Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan. Ada yang kemarin Jabariyah, Mu'tazilah, dan golongan-golongan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan masih dengan pembahasan qada qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, ila an qala wa sa'ala rajulun aliyan radhiyallahu anhu 'anil qadari. Diceritakan seseorang bertanya kepada Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Ada seseorang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 'anil qadari, tentang urusan takdir, urusan qadar. Faqala lahu fi jawabihi, maka Imam Ali mengatakan tentang jawaban tersebut, beliau mengatakan, huwa bahrun amiqun fala talijhu. Urusan qada qadar, urusan takdir Allah diibaratkan seperti lautan yang sangat dalam, maka jangan kamu sembarangan memasukinya. Jadi ibarat lautan yang luas, samudera yang begitu dalam dengan ombak besarnya, arus lautnya yang deras,
Maka kalau nggak punya persiapan, jangan coba-coba menyelam di dasar samudera yang luas itu tanpa keahlian, tanpa alat, tanpa kapal selam mungkin. Kalau sembarangannya menyelam di lautan yang dalam, maka akan celaka, dia akan mati kan. Begitupun dengan qada qadar, urusan takdir, jangan coba-coba mendalaminya. Kalau nggak punya kecerdasan, kalau nggak punya ilmu, nggak punya bekal penjelasan ulama, kalau salah faham nanti malah tersesat. Wa bahrun amikun fala talijhu wa tariqun muzlimun fala taslukhu. Urusan takdir, urusan qada qadar ibarat jalan yang gelap, maka jangan kamu sembarangan berjalan di atas jalan tersebut. Ya, barang siapa yang berjalan meniti jalan gelap tanpa penerangan, tanpa alat, nanti bisa ternyata nabrak sesuatu, misalnya mungkin di depannya, atau di depannya ada lubang, dia nggak tahu, bisa terperosok ke dalam lubang tersebut. Begitupun dengan urusan qada qadar, jangan pernah sembarangan kita mencoba-coba mendalaminya kalau tanpa bekal ilmu yang cukup. Sirrullahi ta'ala qad khafiya 'alaika fala tufshihi. Urusan takdir itu adalah merupakan rahasia Allah, rahasia Allah yang samar bagimu, maka jangan coba-coba kamu untuk menyebarkannya. Jadi jangan sok tahu urusan qada qadar, kayaknya begini, pura-pura meramal, pura-pura punya prediksi gini, jangan. Urusan takdir nggak ada yang pernah tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu urusan Allah, maka jangan sembarangan kita menyebarkan urusan qada qadar. Ya, jadi kembali kepada poin yang pertama tadi, bahwasanya sudahlah cukup urusan takdir, kita cukup beriman saja. Kita iman ini adalah perkara yang wajib diimani. Ketentuan Allah berlaku kepada hambanya, yang baik ataupun yang buruk. Kemudian wasa'ala rajulun min wulatil umuri Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Dan juga diceritakan ada seseorang dari para wulatil umur, jadi dari kalangan pemimpin. Ya, dari kalangan pemimpin, beliau bertanya kepada seorang imam namanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah tentang urusan takdir juga. Faqala lahu, maka al-imam Muhammad bin Wasi' beliau menjawab, jiranuka min ahlil qubur laka fit tafakkuri fihim syughlun syagilun anil qadari. Jadi ada orang tanya kepada Imam Muhammad bin Wasi', wahai imam, apa sih qadar itu? Beliau menjawab, sudahlah, kamu ngapain nanya urusan takdir? Itu loh, jiranuka min ahlil qubur, tetanggamu merupakan ahli kubur. Kamu berpikir tentang mereka, itu sudah cukup memalingkan pikiranmu dari urusan qada qadar. Jadi maknanya, daripada kamu sibuk ngurusin qada qadar, kamu nggak faham, yang ada malah jelimet lalu tersesat, lebih baik kalau pengen tafakur urusan ahli kubur. Kita punya tetangga sudah ada yang meninggal, kita punya kerabat ada yang meninggal, maka kalau orang berpikir tentang urusan mati kan manfaat. Ya kan, Nabi mengatakan aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat urusan kematian. Ya, dalam hadis lain Nabi mengatakan ziarahlah, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Ziarah ke kuburan. Kenapa? Fa innaha turagibu fil akhirah wa tuzahidu fid dunya. Karena urusan ziarah kubur bisa membuat semangat kita kepada akhirat dan membuat kita zuhud kepada urusan dunia. Orang kalau ingat mati kan terbayangnya adalah nggak akan banyak macam-macam dia urusan maksiatnya. Ya, kalau dia ingat kematian, bahwa saya punya harta benda banyak, tapi kalau nanti saya meninggal, tetangga saya kemarin dia juga kaya raya, ketika mati nggak dibawa hartanya, yang ada malah ahli waris berebutan warisannya. Jadi ini menjadi renungan, daripada merenungnya urusan qada qadar, muter-muter nggak ketemu-temu, bingung malah tersesat, lebih baik bertafakur merenungnya urusan kematian saja. Ini nasihat. Jadi kalau ketika ada orang bertanya kepada Imam Muhammad bin Wasi' tentang urusan takdir, tapi sudahlah, jangan sibukkan pikiranmu dengan urusan takdir, sibukkan urusanmu dengan hal yang lainnya. Tuh loh, ahli kubur, tetanggamu sudah ada yang meninggal, sudah bertafakur ke sana gitu. Kemudian waqad madha amalu salafi wal khalafi min ahli haqqi 'alal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Amalnya atau perilakunya para salafun saleh dan juga para ulama khalaf. Jadi ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Kalau ulama salaf berarti yang hidupnya di 3 abad pertama, generasi sahabat, tabi'in dan juga tabi'in, namanya generasi salaf. Selebihnya namanya khalaf. Nah, kata beliau, perilakunya ulama salaf, ulama khalaf, mereka, tapi ini min ahli haq, ulama yang benar, punya madhab yang benar, mereka
perilakunya apa? Madha 'alal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Perilakunya mereka adalah beriman dengan qada qadar, yang baiknya ataupun yang buruknya. Wan aqada ijma'uhum rahmatullahi alaihim, dan mereka sepakat bahwasanya ala dzalika untuk urusan iman qada qadar. Jadi enggak ada khilaf ya antara para ulama bahwasanya wajib bagi setiap mukallaf untuk iman dengan urusan qada qadar. Walal imsaki anil ihtijaji bil qada'i wal qadari 'inda tarkil amri wa ityanin nahyi. Dan juga ulama sepakat bahwasanya kita tidak boleh beralasan, menjadikan qada qadar sebagai alasan ketika bermaksiat atau ketika meninggalkan kewajiban. Ya, kayak kemarin contohnya, kayak misalnya ada orang ketika neguk minuman keras, ditanya, "Kenapa kamu kok minum? Ini kan khamar, hukumnya haram." Dia menjawab, "Sudah takdir, mau gimana lagi?" Nah, ini nggak boleh hukumnya. Perkataan dia lebih parah ketimbang perbuatan maksiatnya tadi. Sudah dia maksiat lalu menyalahkan Allah. Kan sudah takdir, mau gimana lagi? Berzina ketika ditegur, ya sudah takdir, gimana lagi? Ini nggak boleh. Ihtijaj, namanya ihtijaj beralasan dengan qada qadar. Ya, adapun kisahnya yang pernah kita ceritakan, kisahnya Nabi Allah Adam dengan Nabi Musa ketika beliau berdua berdialog, itu kan bukan ihtijaj, bukan beralasan karena pengen lepas dari dosa. Ya, pernah kita kisahkan, kita ulang kisahnya. Nabi Allah Adam dengan Nabi Musa pernah berdialog. Ya kan, Nabi Allah Musa terkenal beliau adalah kalimullah. Mungkin dialognya dalam alamul arwah ya, bukan alam nyata, karena kan zamannya jauh antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Walhasil dalam riwayat disebutkan ini berdialog berdua Nabi Musa dengan Nabi Adam. Dalam isi dialognya Nabi Allah Musa beliau mengatakan begini, "Wahai Adam, Nabi Adam, engkau kan adalah bapak manusia, engkau kan nenek moyang kami, Abul Bashar. Nih gara-gara engkau nih kita semua dikeluarkan dari surga, karena engkau dulu melanggar larangan Allah, mendekati pohon yang Allah larang. Gara-gara engkau melanggar akhirnya kita keluar dari surga, gara-gara engkau nih Adam." Nyalahkan Nabi Adam, Nabi Musa. Kemudian Nabi Adam menjawab, "Engkau kan Nabi Musa kan? Engkau Nabi Musa, engkau terkenal dengan kalimullah, orang yang bisa berdialog dengan Allah. Bukankah engkau sudah tahu di Taurat bahwasanya perilaku aku tadi itu, perbuatanku yang tersebut ketika aku mendekati pohon itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Masa kamu pengen nyalahkan ketentuan Allah?" Nah, itu ihtijaj beliau, jadi beralasan. Jadi si Nabi Musa nyalahkan Nabi Adam, "Wahai Adam, engkau nih gara-gara kamu kita nih keluar dari surga." Kata Nabi Adam, "Loh kamu nih gimana sih? Engkau kan sudah baca di Taurat bahwasanya perbuatanku itu sudah ketentuan Allah. Kenapa kamu nyalahkan saya?" gitu loh. Tapi itu nggak dilarang. Kenapa? Karena untuk lepas dari celaan. Jadi Nabi Adam kan sudah taubat beliau. Jadi ketika beliau melanggar, ya ini melanggarnya kelasnya para nabi. Jadi kelas nabi ini beda dengan pelanggaran kita. Kalau pelanggaran nabi adalah sayyatul hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Kalau pelanggaran nabi bagi kita adalah sebuah kebaikan. Jadi itu beda, kelasnya beda. Ya, walhasil Nabi Adam ketika itu kan tidak mendekati pohon yang Allah larang. Kemudian Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Tapi kan beliau sudah taubat. Beliau mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Kan beliau sudah selesai, sudah taubat dan terima taubatnya oleh Allah. Jadi beliau nggak beralasan. Jadi ketika beliau melanggar, beliau nggak beralasan, "Ya Allah, kenapa engkau tentukan aku nih gara-gara engkau nih aku melanggar, aku maksiat." Nggak gitu beliau. Beliau malah insaf lalu bertaubat, mengatakan, "Zalamna anfusana." Ya Allah, kami telah zalim dengan diri kami sendiri ya Allah. Nah, adapun kisah yang tadi ketika beliau dialog dengan Nabi Musa itu kan supaya nggak dicela. "Kamu nih jangan nyalahin saya ini nggak salah, saya ini sudah taubat, sudah benar, tapi kan ini ketentuan dari Allah, maka jangan nyalahkan saya." Ini beda ya, babnya beda. Maka yang nggak boleh itu adalah ketika seseorang bermaksiat, ketika ditegur, "Kenapa kau maksiat? Sana bertaubat minta ampun." "Nggak usah lah, kan Allah sudah menentukan, buat apa saya minta ampun?" Nah, ini yang parah, ini bahaya ya. Bagi ucapannya dia seperti itu lebih parah ketimbang perbuatan dosanya. Itu namanya ihtijaz dengan qadar, jadi beralasan dengan takdir. Wa kanu yarawna dzalika min 'azamil munkarat. Dan mereka para ulama menganggap hal tersebut merupakan paling besarnya kemungkaran. Jadi kalau berzina itu perbuatan dosa besar. Lebih gede lagi, lebih parah kalau dia ketika setelah berzina mengatakan, "Sudah takdir Allah, mau bagaimana lagi?" Wah, ini lebih parah lagi. Dia minum khamar, perbuatan dosa besar.
Setelah minum khamar bukannya taubat, insaf, malah dia mengatakan sudah takdir, mau gimana lagi? Wah, ini lebih parah lagi ketimbang perbuatan maksiatnya. Ya, wa kanu yaruna dzalika min a'zamil munkarat a'nil ihtijaja bi amril qadari 'inda irtikabil maharimi wa tarkil wajibati. Ya. Jadi harusnya seseorang itu ketika dia melakukan sebuah ketaatan, sebuah perbuatan baik, maka dia kembalikan kepada Allah. Ya, jangan mengandalkan dirinya. Kemarin sudah juga dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwasanya orang kalau berbuat baik lalu mengandalkan dirinya, namanya dia magrur, tertipu dia. Mentang-mentang sedekahnya sudah banyak, mentang-mentang dia sudah baca Qur'annya tiap hari banyak khatam, dia mengatakan, "Ush, ana masya Allah nih, saya rajin ibadah, ahli surga nih saya nih, jangan-jangan nih." Ya, sudah yakin duluan. Ini nggak boleh begitu. Ya, jadi kalau berbuat baik kembalikan kepada Allah. Saya masih kurang. Saya bisa berbuat baik karena Engkau mudahkan saya, Allah. Saya bisa sedekah karena Engkau gerakan hati saya sehingga saya bisa bersedekah. Saya bisa sholat karena Engkau berikan saya nikmat sehat, nikmat hidayah sehingga saya bisa sholat. Nah, ketika berbuat dosa kembalikan kepada diri sendiri. Jangan dibalik. Yang repot ini yang kalau kebalik. Ketika berbuat baik dia mengatakan, nih saya nih masya Allah nih, saya sudah hebat sedekah, baca Quran, sholat malamnya rajin nih, saya ahli surga nih, yakin mengandalkan dirinya. Ketika dia berbuat maksiat dia mengatakan takdirnya Allah ini. Nah, ini kebalik. Jadi kalau berbuat baik katakan ini adalah ketentuan Allah. Allah memudahkan saya, bukan karena saya ini. Gitu. Makanya kan sering kita dengar kalau misalnya dalam tausiahnya sebagian para mubalik kan, jika benar maka datangnya hanya dari Allah, jika salah maka dari diri saya sendiri. Itu memang begitu adabnya. Jadi yang baik nisbatkan kepada Allah, yang jelek nisbatkan kepada diri kita sendiri. Jadi bahaya kalau orang malah ngebalik. Kalau berbuat baik dia malah mengandalkan dirinya, itu nggak akan berbenah diri dia. Terus merasa yakin, pede dengan amal solehnya dia, pede dengan ibadahnya, padahal ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Nah, atau ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, lalu dia menyalahkan takdir, nggak akan bisa bertaubat. Ayo kamu taubat, kemarin kamu nggak sholat, nggak usah lah, kan Allah sudah nentukan. Ngapain saya taubat ulang, ini dari Allah. Ini namanya kurang ajar, nuduh Allah namanya. Nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya. Itu merupakan buhtan, tuduhan kepada Allah, kan kurang ajar, menuduh Allah. Allah senang dengan kemaksiatan atau kemungkaran. Maka hati-hati dengan urusan ini. Jadi kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, sadarilah, insaf, salahkan diri sendiri. Jangan nyalahkan urusan takdir dan takdir. Itu nggak boleh. Fa in kunta min ahlil haqqi faqtadi bihim. Kalau kamu merupakan dari kelompok ahlil haq, kelompok yang benar, maka ikutilah mereka. Ikutilah jejaknya para ulama salaf. Mereka kalau berbuat baik nisbatkan kebaikan kembali kepada Allah. Jika ada perbuatan jelek maka kembali kepada diri mereka sendiri. Wasluk sabilahum, dan titilah jalannya mereka. Ya, berjalanlah di atas jalannya mereka. Wa illa faqad sami'ta ma qala Allah Ta'ala. Kalau tidak maka sungguh kamu telah mendengarkan firman yang Allah firmankan, lil muttabi'ina ghaira sabilil mu'minin. Allah berfirman menceritakan kisahnya orang-orang yang mengikuti jalan yang sesat. Allah katakan wasma'hul ana, dengarkan sekarang, kata Imam Haddad, qala Allah Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang perintah Rasul setelah jelas kebenaran di depan matanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan mereka di atas jalan kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat bagi mereka. Ya, jadi ini ancaman bagi orang yang tidak mau ngikut kepada jalannya para ulama. Kemudian fuma'lam, kemudian ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu la yajuzu wa la yasihhu lil mu'mini, bahwasanya tidak boleh dan tidak sah bagi seorang mukmin an ya'taqida fi nafsihi, dia meyakini dalam dirinya, annahu la haraja wa la junaha, bahwasanya tidak berdosa baginya, idza taraka wajiban, jika dia meninggalkan hal wajib, au fa'ala muharraman, atau dia meninggalkan muharram, hal yang haram,
Li'anna al-qadra ghalibun lahu wa sabiqun alaihi, karena takdir sudah menguasai mereka. Ya. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, bahwasanya kan nggak boleh orang ihtijaj dengan qada qadar. Dia mengatakan ketika maksiat sudah takdir, ketentuan Allah, mau bagaimana lagi, ini nggak boleh, tidak diperkenankan hal demikian. Ya, thumma idza sadara minhu fi'lun aw tarkun, kemudian jika datang dari dirinya sebuah perbuatan atau sebuah perbuatan la yaradallahu bihi, yang Allah tidak meridhoinya, fa in ihtajja bil qadari al iqamatil udri, apabila dia beralasan dengan qadar, dengan takdir, ya, untuk dirinya, wa huwa baqin alal ikhtiyari wa tamyiz, sedangkan dia punya ikhtiar, dia ini bisa berpikir, maka faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, sungguh dia telah berbuat dusta kepada Allah, berbuat dosa yang sangat nyata. Jadi ini sama dengan pembahasan yang tadi. Kalau ada orang berbuat maksiat misalnya, atau meninggalkan sebuah kewajiban, apakah Allah ridho dengan itu? Kan Allah nggak ridho. Allah nggak suka hambanya ketika ada yang berbuat maksiat. Tapi dia mengatakan ketika berbuat maksiat, ini karena Allah mentakdirkan, takdirnya Allah, ini mau bagaimana lagi? Ini takdirnya Allah, mau bagaimana lagi? Nah, maka dia sudah memfitnah, jadi sudah membuat dusta kepada Allah. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wala yarda li ibadihil kufur, wala yarda li ibadil kufur, Allah tidak ridha kekufuran kepada hambanya. Maka urusan seperti misalnya kalau seperti kufurnya Abu Jahal lah, kan Abu Jahal jelas kafir, Abu Jahal ahli neraka, dia kekal di sana selama-lamanya. Nah, ini kafirnya Abu Jahal itu merupakan sesuatu yang Allah kehendaki tapi tidak Allah ridhoi, gitu loh. Allah berkehendak Abu Jahal kafir, tapi Allah tidak ridha dengan kafirnya Abu Jahal. Maka ulama kita kan membedakan antara iradah dengan ridho. Ada ridho, ada iradah. Ada sesuatu yang Allah kehendaki tapi Allah tidak meridhoinya, apa? Kemaksiatan. Jadi misalnya ada seorang hamba bermaksiat, berbuat dosa, kita katakan itu Allah menghendakinya. Allah menghendaki hamba tersebut berbuat dosa, tapi Allah tidak meridhoinya, gitu loh. Maka jangan nisbat kepada diri kita sendiri. Kalau kita misalnya mengatakan ketika berbuat dosa, ada orang berbuat dosa mengatakan, kenapa kamu berbuat dosa? Ketika ditanya, oh sudah takdir, mau bagaimana lagi? Itu dia kurang ajar. Seakan-akan mengatakan Allah ridho dengan kemaksiatan saya, padahal Allah nggak akan pernah restu dan ridho dengan sebuah kemungkaran. Makanya ini perbuatan sangat parah. Imam Ahmad sudah mengatakan itu perbuatan dosa ketika ada orang itu berbuat dosa tapi menyalahkan urusan takdir. Seakan-akan dia mengatakan begini, misalnya ada orang berbuat maksiat, lalu dia beralasan, ini sudah takdir, gimana lagi? Seakan-akan dia mengatakan Allah sangat suka dengan maksiat saya, Allah sangat ridho dengan kemungkaran ini. Kan kurang ajar namanya. Sedangkan Allah hanya menyuruh kepada hal kebaikan, dan Allah tidak akan pernah memerintahkan kepada hal kemungkaran. Paham ya? Jadi jangan sama sekali beralasan dengan urusan qada dan qadar. Karena orang kan punya ikhtiar. Beliau mengatakan wa huwa baqin al-ikhtiyari wa tamyiz. Wa huwa baqin al-ikhtiyari wa tamyiz, sedangkan dia ini orang tersebut ketika bermaksiat punya ikhtiar, bisa bedakan. Ayo misalnya ada orang ketika depannya maksiat nih, depannya minuman khamar misalnya. Lalu dia nengguk. Itu kira-kira keinginan siapa? Keinginan dia sendiri. Emang dia lagi kesurupan, lagi tiba-tiba nggak sadar? Kan enggak. Dia dengan sadar minum dengan sendirinya minuman tersebut. Maka memang paling gampang kalau sudah urusan qada qadar, ketika ada orang modelnya begitu, suka beralasan dengan qada qadar, gampang. Ketika misalnya kita ketemu dengan orang melakukan dosa, ketika ditegur, kenapa berbuat dosa? Lalu dia bilang, takdir, gimana lagi? Pentung saja kepalanya, pukul dia. Loh, kok kamu pukul saya? Takdir, gimana lagi? Ya kan? Jadi begitu. Jadi urusan nggak bisa. Orang tuh punya kehendak, orang tuh punya keinginan. Saya punya keinginan ngangkat gelas, punya keinginan minum, itu keinginan kita. Maka disitulah ada hukuman, ada pahalanya. Jadi walaupun semua perbuatan itu dari Allah, yang baik atau yang buruk, tapi setiap hamba punya kasab, ada ikhtiar. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya kebaikan sesuai dengan kasabnya dia,
dan atasnya juga hukuman sesuai dengan kasabnya dia. Jadi jangan semena-mena dengan urusan takdir, nyalahkan. Pokoknya ginilah, sudah kita iman dengan qada qadar, nggak boleh kita ingkari, karena ini merupakan rukun iman dengan qada dan qadar. Dalam prakteknya kalau orang berbuat baik, nisbatkan kebaikan kepada Allah. Alhamdulillah, karena Allah mudahkan saya bisa ngaji sekarang, saya bisa baca Quran. Itu kalau berbuat baik. Kalau berbuat dosa, nisbatkan perbuatan dosa kepada diri sendiri. Ini karena saya yang salah, saya terlalu kurang perhatian gitu loh. Jadi jangan menyalah-nyalahkan urusan qada qadar. Karena setiap orang punya tamyiz, punya ikhtiarnya. Kecuali anak kecil. Makanya orang gila, kenapa orang gila nggak ada hukumnya? Ada orang gila nggak sholat, dosa nggak dia? Nggak dosa orang gila. Orang gila ketika Ramadan nggak puasa, dosa kah dia? Nggak dosa, karena nggak punya ikhtiar, nggak punya tamyiz. Anak kecil masih belum tamyiz, masih belum balik, dia nggak sholat, nggak dosa hukumnya. Tapi kalau kayak kita yang sudah tamyiz, kita punya akal, balik, nggak sholat, hukumnya dosa karena punya ikhtiar. Ya. Waqad khasyitu, baik, kemudian waqad khasyitu an takuna hadhil baliyatu qad dabbat ila unasi minal mansubina. Kemudian Imam Haddad berkomentar, beliau mengatakan, aku khawatir dan aku takut antakuna hadhil baliyatu, musibah ini, musibah seperti ini, model orang suka nyalah-nyalahkan takdir, aku takut padabat ila unasin, telah merongrong kepada sekelompok orang minal mansubina ilal ilmi wassalah, kepada orang yang nisbat kepada ilmu ataupun kepada kesolehan. Jadi urusan begini, penyakit suka nyalah-nyalahkan takdir, kata beliau, ternyata juga banyak termenjangkit kepada orang yang katanya orang alim. Orang alim juga banyak salah dalam memahami makna qada qadar. Mu'tazilah, buktinya Mu'tazilah, ada Mu'tazilah, golongan Jabariyah, itu kan orang ulama semua, tapi ulamanya salah memahaminya. Ya, kemarin sudah kita bahas ada golongan Jabariyah, Qadariyah, itu kan golongan-golongan yang salah memahami urusan qada qadar. Apakah mereka orang-orang nggak berilmu? Mereka berilmu, mereka punya landasan, ada hujahnya, tapi dengan hujah yang salah gitu loh, salah faham sehingga mereka tersesat. Ya, jadi kalau orang, maka beliau mengatakan fadlan an ghairihim min amatil muslimin, apalagi orang awamnya. Kalau orang alimnya saja bisa tersesat urusan qada qadar, apalagi orang yang tidak alim. Orang berilmu saja bisa salah faham urusan qada qadar, apalagi golongan kita ini yang belajarnya kadang masih belum bisa memahami dengan maksimal. Makanya simpelnya tadi beliau sudah mengatakan di pembahasan sebelumnya, simpelnya begini, pokoknya sudahlah, wahasbuka minal qadari al-imanu bihi, cukup bagimu urusan qada qadar, beriman saja. Jangan pernah mutak-mutak ngurusin qada qadar, buka-buka kitab, gimana sih, nanti malah mumet sendiri, bingung kalau bicara masalah qada qadar, ya kan, karena yang aja muter lagi itu terus. Makanya kata Imam Haddad, cukup bagi kita nih orang yang sering gagal faham, cukuplah kita hanya iman dengan qada qadar, iman saja sudah cukup. Nanti prakteknya kalau berbuat baik, sandarkan kebaikan kepada Allah. Ketika terjadi perbuatan dosa, nisbatkan kepada diri sendiri. Itu namanya adab, baru benar begitu. Baik, kemudian itu ya, jadi kalau dia malah nyalah-nyalahkan Allah, nyalah-nyalahkan takdir, namanya faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, dia sungguh telah berbuat dusta kepada Allah dan berbuat perbuatan dosa yang sangat nyata. Waqad khasyitu an takuna hadil baliyatu qad dabat ila unasin minal mansubina ilal ilmi wassalahi fadlan an ghairihim min amatil muslimina wa yakadu yadullu ala wujudi hadal amri minhum annahu la yazharu alaihim kathiru tawajjuin wa ta'allumin wa ta'assufin indama yasdu min ba'dihim ma yulamu alaihi wa yudhamu bi syar'an. Nah, ciri-cirinya, perhatikan ciri-cirinya orang yang suka nyalah-nyalahkan takdir. Ada orang memang dia nggak pernah secara lisan, dia tidak pernah nyalah-nyalahkan takdir, tapi hatinya punya prasangka demikian tuh ada. Ini juga bahaya. Kalau tadi kan kelas pertamanya yang paling parah itu secara soroha, secara jelas-jelas dia nyalahkan takdir. Ketika berbuat dosa dia bilang sudah takdirnya Allah, mau gimana lagi, ini parah ini. Ini sangat parah, itu bahaya sekali. Ada lagi orang dia nggak pernah ngucap demikian. Kalau dia berbuat salah biasa, dia nggak pernah keluar kata-kata begitu. Tapi hatinya sedikit ada dugaan ke sana, itu ini juga bahaya, hati-hati. Ya, jadi sudahlah, kalau sudah ada urusan berbuat dosa, jangan kembali ke takdir.
Walaupun sebenarnya Allah menentukan, tapi jangan salahkan diri sendiri. Nah, ini kata beliau, terkadang ada indikasinya sesuatu yang menunjukkan kalau ada orang punya sifat kayak tadi, ciri-cirinya adalah la yazharu alaihim katsiru tawajjuin wa tawajjuin wa ta'alubin wa ta'asufin. Jarang pernah dia merasa menyesal, merasa sumpek, merasa susah. Ketika kapan? Ketika indama yaslu min ba'dihim, ketika keluar dari diri mereka sesuatu jelek, sesuatu perbuatan jelek secara syariat. Paham ya? Jadi ciri-cirinya orang yang punya sifat jelek tadi, yang suka nyala-nyalakan takdir, biasanya kalau melakukan sebuah perbuatan jelek secara syar'i, itu hatinya biasa, nggak ada rasa penyesalan. Ketika berbuat dosa, biasa, enjoy aja dia, nggak tenang, nggak pernah sedih, nggak ada takut-takutnya dengan neraka, nggak sholat, aman-aman aja gitu loh. Lalu dia melakukan hal haram, hatinya nggak ada menangis, hatinya nggak ada sama sekali nggak ada sedihnya. Ini namanya ciri-ciri khawatir dia di hatinya ada dugaan, sangkan nyalah-nyalakan takdir juga nanti. Makanya tadi ketika terjadi sebuah perbuatan salah, segera minta ampun, kembali kepada Allah. Ya, makanya adabnya Nabi Allah Adam sangat bagus sekali ketika beliau berbuat dosa, beliau mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Jadi begitu harus adabnya kita. Jadi ketika berbuat dosa kita bilang, ya Allah, ini zalim kita yang sudah zalim sendiri. Ini salah saya, Allah. Saya kurang perhatian, saya malah tertipu dengan hawa nafsu saya. Ya. Falyattaqillaha mu'minun ahassa min nafsi bidzalik. Maka hati-hati, hendaklah takut seorang mukmin, takut kepada Allah jika menemukan hal tersebut di dalam dirinya. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang merasa demikian, segera memohon kepada Allah, semoga Allah tepis, Allah buang perasaan tersebut. Jadi ketika terlintas dalam hati ketika berbuat maksiat, aduh kok ana dosa lagi ya, kok ana nggak sholat lagi ya, kok ana maksiat lagi ya, sudahlah, mungkin ini ketentuan Allah. Nah, terbesit demikian di hatinya, segera buang jauh-jauh. Minta sama Allah semoga Allah menjauhkan perasaan tersebut, karena ini bahaya kalau sudah urusan nyalah-nyalakan takdir. Ya, wal yatakallaf nafyahu anha, dan berusaha untuk menafikan hal itu, berusaha untuk membuang jauh-jauh perasaan hal tersebut. Jadi perasaan kalau berbuat salah malah nyala-nyalakan takdir, segera buang jauh-jauh. Mohon sama Allah agar dijaga, jangan sampai terlintas perasaan demikian, dan kita berusaha juga palingkan kepada hal yang lain. Wal ya'lam annallaha la ya'duruhu bil qadari, dan ketahuilah, dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya Allah tidak akan memberikan udzur, memberikan izin kepada dia karena urusan itu. Allah nggak akan terima udurnya dia gitu loh. Kayak misalnya nanti ketika di akhirat, di mahkamahnya Allah Ta'ala, ketika seorang hamba ditanya, kenapa kamu fulan ketika di dunia kamu pernah nggak sholat, dulu kamu pernah maksiat, kenapa kamu lakukan demikian? Lalu dia katakan, ini urusan takdir ya Allah. Wah, tambah parah tuh nanti siksanya itu. Ya kan, kayak kemarin kisah yang sudah kita kisahkan, kisahnya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau melihat ada orang minum khamar. Ketika ditegur, kenapa engkau wahai fulan minum khamar? Dia mengatakan, sudah takdir wahai Khalifah. Wah, ditambah hukumannya. Yang tadinya sekian cambukan ditambah. Ketika ditambah dia protes, Khalifah, kenapa engkau kasih tambahan takziran? Bukannya cuma sekian hukuman cambuk bagi yang minum khamar? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, iya, yang ini buat khamarnya, yang ini buat alasan kamu tadi. Jadi dikasih bonus tambahan karena dia beralasan dengan qadar, dengan takdir tadi. Nah, ini nanti jangan begitu, nggak bisa. Allah nggak akan terima alasan kita nanti di akhirat. Berbuat salah lalu kata kita pas di akhirat, ya Allah, ya gimana lagi, ini kan sudah takdirmu ya Allah. Wah, ini kurang ajar ini hamba yang parah. Ucapan dia begitu lebih parah ketimbang perbuatan dosanya dia. Wala yaqbalu minhul ihtijaja bihi madama mukhtaran abadan. Pokoknya selama dia itu masih mukhtar, masih berakal, masih bisa membedakan mana hal baik, mana hal buruk, Allah nggak akan nerima alasan demikian. Jadi selama orang itu masih sadar, waras, kalau nggak sholat ya dosa. Makanya kalau pengen nggak wajib sholat, caranya bagaimana? Jadi gila, nanti nggak wajib sholat. Sholat kok anak sholat terus ya, nanti ini berat nih sholat nih. Saya harus jaga sholat, nggak boleh melihat yang haram, nggak boleh berucap yang jelek. Ini nggak enak ini. Nanti kalau berbuat jelek, saya dapat dosa, kena hukuman. Ya sudah, kalau nggak begitu, jadi gila aja kamu.
Jadi gila nanti aman dari namanya hukum orang gila, kan nggak ada hukum orang gila masuk surga. Orang gila dia nggak wajib sholat, kalau berbuat dosa nggak ditulis dosa. Orang gila, mohon maaf, ketika di jalanan buka auratnya, nggak pakai baju, apakah dia berdosa? Nggak dosa dia. Dan memang dia karena dia nggak berakal. Tapi kalau orang waras begitu kan dosa, buka aurat, nggak sholat dosa. Makanya kalau pengen nggak dosa, jadi gila aja. Ya kan, pilih mana? Gitu loh ya. Jadi selama dia masih mukhtar, masih punya kehendak sendiri, masih waras, tetap dia namanya mukallaf. Itulah namanya mukallaf, orang yang punya beban melaksanakan perintah dan beban menjauhi hal yang dilarang. Kita sudah mukallaf. Anak kecil dia belum mukallaf, belum tamyiz. Makanya anak kecil nggak apa-apalah larian, sholatnya sambil jalan-jalan, biarinlah, ya kan? Karena nggak ada hukuman. Tapi kalau sudah besar, sudah balik, itu ada hukumannya, ditegasi lagi. Nah, gitu. Jadi itu kenapa kita kenapa kita ada hukuman dari perbuatan dosa? Kenapa ada hukumannya? Karena kita punya akal, ada ikhtiar, ya, ada kasab. Dari kasab lah Allah memberikan pahala dari perbuatan baik, dari kasab lah Allah memberikan hukuman dari perbuatan jeleknya, gitu. Fa idza sami'ta min ahadil muslimina hadil hujjata saqitata fasjurhu anha. Ya, pesan Imam Haddad, kalau kamu mendengar dari salah seorang muslimin mendengar alasan model begini, model kayak tadi nih, orang berbuat dosa malah beralasan dengan qadar, dengan alasan takdir, maka fasjurhu anha, segera tegur dia, jangan sampai dia malah sering nyalakan takdir. Nggak mempan juga pukul kepalanya, pukul dia. Kalau dia marah, katakan lagi, ini juga takdir saya memukul kamu, pasti nggak terima dia, ya kan? Wa arifhu bi anna ithmahu fil ihtijaji bil qada'i wal qadari ala tarkil awamiri wa fi'lil muharramati, dan beritahu kepada dia, beritahu bahwasanya dosa beralasan dengan qadar, dengan takdir, ketika meninggalkan kewajiban atau ketika melakukan keharaman itu a'zamu min ithmi, lebih besar ketimbang dosa perbuatannya. Ya, jadi double dosanya dia. Satu dosa maksiat, dua dosa karena nyalakan takdir. Bahkan nyalakan takdirnya lebih besar ketimbang perbuatan dosanya dia tadi. Berzina dosa besar, naudzubillah, semoga dijaga semuanya. Minum khamar dosa besar. Lebih parah lagi kalau sudah melakukan, bukannya malah sadar, malah nyalakan takdir. Ini lebih parah lagi dosanya. A'zamu min ithmihi ala nafsi tarki walil wajibi wal fi'lil muharrami falyattaqillaha wa la yajma'u ala nafsihi baliyatain. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan jangan sampai mengumpulkan dalam dirinya dua musibah. Satu musibah karena perbuatan dosanya dia sendiri, yang kedua musibah karena nyalakan takdir tadi. Maka hati-hati. Jadi intinya tadi ya, balik ke poin pertama, kalau perbuatan baik nisbatkan kepada Allah, kalau perbuatan jelek nisbatkan, sandarkan kepada diri sendiri, biar menjadi hamba yang senantiasa semakin hari semakin lebih baik lagi. Karena orang kalau berbuat baik menyandarkan kepada dirinya, namanya dia merasa sudah pede duluan, merasa aman nih, saya nih ahli surga nih, sering ngaji nih, kemarin habis sedekah 1 miliar, wah pede dia, sudah cukuplah buat tabungan akhirat. Wah, jangan begitu. Belum tentu diterima sedekahnya oleh Allah. Emang yakin diterima? Kan belum tentu. Maka jangan pernah mengandalkan kepada diri sendiri kalau berbuat baik. Nah, kalau berbuat dosa baru kepada diri sendiri. Jangan malah kembali kepada Allah, itu salah. Ya. Wala yajma' ala nafsi baliyataini wa yaquduha ila sukhti rabbih min jihatain. Nah, nanti kalau dia malah nyalakan takdir ketika berbuat dosa, dia akan mendapatkan murka Allah min jihatain, dari dua arah, dari dua sebab. Sebab karena maksiatnya sendiri, sebab kedua karena dia nyalakan urusan takdir tadi. Baik, itu ya. Jadi itu masalah qada qadar. Jadi kesimpulannya, qada qadar urusan rumit, pelik sekali. Nggak semua orang bisa memahami dengan mudah urusan qada qadar. Tapi bagi yang pengen belajar silahkan, tapi dengan hati-hati. Dari sumber yang jelas, ulamanya jelas, kitabnya jelas, ya kitabnya Ahli Sunnah wal Jamaah dengan ustadz yang jelas juga. Tapi kalau kita merasa, wah kayaknya saya mumet ini, kok saya mumet muter-muter ketika baca qada qadar, sudahlah, yang penting cukup beriman. Karena perintahnya iman dengan qada qadar, bukan untuk mempelajarinya. Mungkin sebagian orang yang dia nanti bakal menjadi seorang guru atau seorang pelajar, dia nggak apa-apa belajar qada qadar, mendalaminya. Tujuannya adalah untuk menjadi benteng bagi akidahnya dia.
Nanti ketika ada aliran sesat dia bisa membentenginya, bisa menyanggahnya. Itu kalau bagi yang pengen belajar. Tapi kalau kita merasa susah, sudahlah. Yang penting iman dengan qada qadar. Ketika berbuat baik, katakan hada min fadli rabbi, ini karena keutamaan Tuhanku. Allah memberikanku nikmat, memberikanku taufik hidayah hingga bisa berbuat baik. Ketika berbuat dosa, salahkan kepada diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Begitu. Ya, ini masalah qada qadar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih tentang qada qadar, tapi pertemuan besok qada qadar urusan musibah. Ini bagus ya kalau urusan musibah. Jadi ketika dapat musibah, mobilnya hilang atau misalnya bendanya hilang, dia katakan sudah takdir, qadarullah, gimana lagi? Ya, sakit qadarullah, gimana lagi? Ini boleh. Kalau pas urusan musibah beralasan dengan takdir, justru bagus, biar dia pasrah, tidak banyak mengeluh. Tapi urusan dosa ya jangan pasrah dengan takdir lah, maka tidak boleh gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan pemahaman yang benar, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa senantiasa patuh dengan perintah-perintahnya, menjauhi hal-hal yang Allah larang, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah dalam hal kebaikan. Dan mudah-mudahan berkat majelis ini Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, berkah di rumah tangga kita, berkah di keluarga kita, berkah di rezeki kita, dan semoga berkat majelis ini Allah jaga kita semuanya, Allah jaga dari keharaman, Allah jaga dari sebab kehinaan dunia dan akhirat, dan Allah jaga dari segala macam musibah, wabah, penyakit dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.